Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Frismawati Dewahyu Agustina dengan NIM 2042110005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kurva psikometrik. Sebenarnya, apa sih kurva psikometrik itu? Kurva psikometrik adalah suatu grafik sederhana yang menggambarkan kondisi sifat-sifat udara, seperti titik embun atau dew point, kelembaban atau humidity, suhu atau temperatur, dan temperatur bola kering atau dry bulb. Nah, sebelum masuk pada penjelasan contoh kurva psikometrik, ada baiknya kita mengenal sifat-sifat udara terlebih dahulu. Yang pertama ada titik embun. Titik embun adalah suhu ketika udara harus didinginkan dengan uap air agar menjadi jenuh. Apabila didinginkan lebih lanjut, maka uap air di udara akan mengembun sehingga terbentuklah embun. Selanjutnya ada kelembaban. Kelembaban atau kelembapan adalah konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara, uap air yang terdapat di dalam atmosfer. Lalu ada suhu atau temperatur. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, maka benda tersebut semakin panas. Nah, yang keempat ada dry bulb. Dry bulb atau temperatur bola kering adalah suhu yang ditunjukkan dengan termometer bulb. Biasanya dilambangkan dengan entalpi atau H, yakni banyaknya kalor energi yang ada dalam udara setiap satu satuan massa. Pada example 2 terdapat soal air in a smokehouse has a wet bulb 54 derajat Celcius dan dry bulb 71 derajat Celcius. Ini merupakan angka 54 merupakan representasi dari garis yang ini. Ini menunjukkan wet bulb dan yang ini titik ini ditarik garis ke bawah sebesar 71 derajat menunjukkan dry bulb. Nah, yang paling mudah yang kita ketahui, yang kita cari terlebih dahulu adalah persen dari relative humidity. Persen dari relative humidity digambarkan dengan garis merah yang ditarik ke atas. Untuk persennya terdapat 43%. Dan bisa kita jawab bahwa persen dari relative humidity adalah 43%. Setelah kita mengetahui persen dari relative humidity, kita dapat mencari dew points. Dew points kita cari dengan perpotongan titik antara relative humidity dan dry bulb. Kita tarik ke arah kiri dan di titik dari dew points, lalu ditarik ke arah bawah dan ditemukan bahwa besar dari dew points adalah 53 derajat. Dan yang terakhir yakni mencari humidity. Humidity ini dicari dari titik dew points searah sumbu Y. Ini merupakan humidity 0,1. Dan kuncinya dari pembelajaran ini yakni dew point lebih kecil dari wet bulb dan lebih kecil dari dry bulb. Dan kita ketahui bahwa dew point 53, wet bulb 54 dan dry bulb 71. Dan 53 lebih kecil dari 54. Ya, benar. Dan 54 lebih kecil dari 71 dan benar. Jadi jawaban ini sudah benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang example 1 dengan soal KA awal bahan pangan diketahui 77% WB. KA kritis bahan pangan diketahui sebesar 30% WB. Jika diketahui laju pengeringan konstan sebesar 0,1 kg H2O per meter kuadrat second, hitunglah waktu yang diperlukan untuk produk mulai mengalami laju menurun yang pertama, atau yang biasa disebut dengan falling rate. Bentuk produk kubus 5 cm per sisinya dan dengan densitas awal sebesar 950 kg per meter kubik. Jawabannya, yang pertama yakni diperlukan pendekatan. Waktu untuk laju konstan tergantung pada massa air yang dihilangkan dan laju penghilangannya. Yang kedua, massa air yang dihilangkan harus dinyatakan dengan bobot. Penyelesaian yang pertama yakni KA awal
sama dengan 77/100 atau 0,77 kg H2O per kilogram produk diganti dengan solid, maka ditemukan 3,35 kg H2O per solid. Hal yang sama dilakukan pada Ka kritis sama dengan 30/100 atau 0,3 H2O per kilogram produk sama dengan 0,43 kg H2O per solid. Yang ketiga, mencari sigma air yang dihilangkan selama pengeringan dengan rumus Ka awal dikurangi dengan Ka kritis, yakni 3,35 min 0,43 dan hasilnya 2,92 kg H2O per solid. Yang keempat, mencari luas permukaan produk selama pengeringan. Jangan lupa untuk merubah 5 cm menjadi 0,05 meter. 0,05 meter dikali 0,05 meter sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat per sisi muka. Ingat, kubus memiliki 6 sisi muka, jadi 6 dikali 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 0,015 meter kuadrat. Yang kelima, mencari laju pengeringan. Laju pengeringan ini dicari dengan mengalihkan laju pengeringan konstan dan luas permukaan produk 0,1 kg H2O per meter kuadrat second dikali dengan 0,015 meter kuadrat dan ditemukan 1,5 dikali 10 pangkat minus 3 kg H2O per second. Selanjutnya, yang keenam yakni mencari massa solid dihitung berdasarkan densitas. Densitas awalnya 950 kg per meter kubik dikali dengan luas permukaannya 0,05 kubik meter kubik sama dengan 0,11875 kg produk. 0,11875 kg produk ini dikalikan dengan 0,23 kg solid per kilogram produk dan hasilnya yakni 0,0273 kg solid. Yang ketujuh yakni menghitung total air yang dihilangkan dengan rumus air yang dihilangkan selama laju konstan dikali dengan massa solid berdasarkan densitas, yakni 2,92 kg H2O per kilogram solid dikalikan dengan 0,0273 kg solid dan hasilnya 0,07975 kg H2O. Yang kedelapan yakni dengan menggunakan laju pengeringan, waktu mencapai failing rate adalah rumusnya total air yang dihilangkan dibagi dengan laju pengeringan, yakni 0,0975 kg H2O dibagi dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 3 kg H2O per second. Kita bisa mencoret H2O dan H2O kilogram dan kilogram, sisanya tinggal secondnya, sama dengan 53,2 second. Jadi waktu yang diperlukan untuk produk mulai mengalami laju menurun yang pertama atau yang biasa disebut dengan failing rate adalah 53,2 second.